Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar online pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat meskipun di tengah kesibukan masing-masing masih menyempatkan untuk menghadiri webinar kita pada hari ini. Yang terhormat kepada pimpinan kami, yaitu pimpinan dari TV Nulis Hemat Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Susi, Dr. Susi Adiawati, SPSI, MM Psikolog. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, kita akan membahas tentang transformasi kompetensi SDM modern melalui pemanfaatan kecerdasan buatan AI. Sebelum kita mulai acara, saya akan memberikan beberapa teknis untuk kelancaran webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu absensi akan setelah sesi tanya jawab dibuka. Yang kedua, rekaman webinar untuk hari ini akan kami kirimkan linknya beserta link sertifikatnya yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Dan yang untuk PPT dan materinya itu nanti akan kami kirimkan setelah webinar kita selesai. Untuk fitur chat atau online itu kami nonaktifkan terlebih dahulu karena kita belum membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk, perkenalkan saya Cindy Lydia Virgo sebagai host di webinar kali ini dan akan memperkenalkan sedikit profil singkat dari uh, narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Susi Adiawati SPSI MM Psikolog. Ibu Susi merupakan seorang seorang direktur di Institut Bisnis Nusantara dan merupakan dosen aktif di Institut Bisnis Nusantara. Beliau sudah menempuh S1 yaitu di Fakultas Psikologi Universitas Maranatha dengan konsentrasi pada psikologi klinis. Dan selanjutnya beliau melakukan S2 yaitu di program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan mengambil program studi manajemen. Selanjutnya beliau juga mengambil program Doktor Ilmu Manajemen dengan spesialisasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan Bogor. Untuk itu kepada Ibu Susi Adiawati kami persilahkan Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy ya, Mbak Cindy Lydia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini lokasinya pada di mana aja ya? Saya ada di BSD Jakarta. Bapak Ibu dari mana saja ini? Ada yang dari Jakarta juga? Oke, baik ya. Biarpun dimanapun kita berada, tapi berkat dari kemajuan teknologi, kita bisa berkumpul di pagi hari ini ya dalam keadaan sehat dan siap untuk sharing ya. Di sini bukan mau mengajari ya, tapi mungkin sedikit sharing saja dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya tahu gitu. Jadi nanti kita santai saja Ibu ya. Ya. Nah, perkenalkan saya Susi Adiawati. Hari ini kita akan ngobrol santai saja, tapi masih tetap berupaya. Mudah-mudahan tentang bagaimana kompetensi SDM bisa berkembang, level up gitu ya di era kita, terutama dengan bantuan sahabat baru, yaitu AI. Oh ya, saya mau tayangkan dulu ya, saya share screen-nya. Oke, mungkin sudah terlihat. Bentar, saya tanda
terlihat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Jadi saya hari pagi ini kita akan sharing tentang bagaimana kompetensi SDM ini bisa berkembang, level up gitulah ya di era digital, terutama dengan bantuan sahabat baik kita yang namanya AI. Nah, ini eh, sudah menjadi sahabat kita ya terakhir-terakhir ini, silakan dengan AI atau bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, siapa nih di sini yang sudah pakai ChatGPT atau sudah pernah menggunakan atau sering menggunakan Duolingo atau LinkedIn Learning? Ada yang sudah pernah? Sudah pernah Apa Ibu. saja? Sudah pernah semua menggunakan ya. Berarti kita ini udah separuh jalan berarti ini ya, sudah bertransformasi semuanya. Cuman sekarang kita bagaimana memanfaatkan AI ini untuk mengupgrade atau mendevelop diri kita supaya memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang dituntut oleh perusahaan. Ya, nah saya mau kasih contoh ya. Coba ada yang bisa tebak nggak? Misalnya gini, ada karyawan yang dalam menganalisis, tapi tiap kali presentasi mukanya pucat, tangannya gemeteran. Nah, ini contoh orang yang butuh pengembangan kompetensi apa kira-kira Bapak Ibu? Jago banget tuh analisis datanya, tapi setiap kali disuruh presentasi pucat, rugi, tangannya gemeteran gitu loh. Butuh kompetensi apa nih? Butuh pengembangan kompetensi apa nih orang yang seperti ini? Bisa ditulis di chat mungkin? Oke. Kira-kira ada yang tahu orang seperti itu harus dikembangkan dari sisi kompetensi apanya gitu. Oke, baik ya Bapak Ibu. Nah, memang kompetensi ini merupakan aspek yang ini banyak dikembangkan ya. Di Indonesia ini sudah berkembang kurang lebih 10 tahun lebih ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang size-nya besar, atau perusahaan-perusahaan BUMN, itu sudah kompetensi ini terhadap karyawannya. Jadi karyawan-karyawan yang ingin didudukkan pada posisi yang lebih tinggi, biasanya mereka akan di-assess dulu kompetensinya. Jadi diukur dulu kompetensinya yang akan dia jalankan. Jadi Bapak Ibu, eh, setiap jabatan, setiap pekerjaan ya, khusus jabatan itu menuntut kompetensi-kompetensi tertentu supaya orang yang menjalankannya itu bisa sukses menjalankan posisi atau pekerjaan itu dengan lebih efektif dan efisien. Nah, kita lihat dulu uh, uh, tiga aspek ya, yaitu potensi itu terbentuk karena adanya pengetahuan, kemudian adanya keterampilan, dan adanya sikap. Jadi pengetahuan, keterampilan yang terlihat melalui sikap yang ditampilkan oleh seseorang ketika dia menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini orang dituntut bekerja itu bukannya cepat, ya, bukannya high quality yang cepat gitu ya, high quality pasti ya, tapi bekerja secara efektif dan efisien. Jadi zaman sekarang itu bagaimana orang itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, untuk bekerja seperti itu, kita butuh pengetahuan, kita butuh keterampilan, dan kita butuh sikap-sikap tertentu yang harus kita tampilkan.
Nah, inilah yang disebut sebagai kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau mengembangkan kompetensi, yang pertama kali dilakukan itu adalah knowledge-nya. Perbanyak knowledge dulu. Nanti setelah itu baru knowledge-nya itu diterapkan, nanti akan terwujud melalui sikap, melalui apa yang diucapkan, sehingga Bapak Ibu bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, kebetulan juga saya adalah seorang asesor kompetensi di salah satu BUMN di Indonesia ya. Nah, ketika mengakses itu, ketika saya melakukan wawancara, itu biasanya saya sudah bisa menemukan atau melihat oh, ini nih kompetensi ini. Ada kompetensi ini apa? Karena dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia sampaikan, kontennya, kemudian sistematika berikutnya, cara dia mengkomunikasikan, itu kita bisa menangkap, oh ada kompetensi ini, dan kompetensi ini ketika dia menginginkan atau menjabat suatu pekerjaan atau satu posisi, dia kan dia bisa mengalami kesuksesan karena dia bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian pertama masuk ke dalam satu perusahaan bisa menjalankan pekerjaan yang akan diberikan kepada dia. Nah, setelah bekerja, Bapak Ibu terus mengembangkan potensi itu. Potensi yang dikembangkan, inilah dia kompetensi. Gitu ya. Jadi Bapak ini sebenarnya khusus untuk orang-orang bagus ya, bagus untuk orang-orang yang akan up karirnya gitu ya, untuk meningkatkan karirnya. Kenapa? Karena sekarang semua based on kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Yaitu gabungan antara akumulasi antara pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikapnya. Nah, dari tiga ini, dia nanti diestimasi pasti oke, kita hadapi saja. Bentar ya. Terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu, kompetensi ini sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Sangat-sangat dibutuhkan di saat sekarang ini ya, dan ke depannya juga. Karena semua itu based on kompetensi. Di mana setiap bekerja, karyawan ini akan menggunakan kompetensi itu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, apa fungsi kompetensi ini ketika Bapak Ibu bekerja? Pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Efisiensi ngapain? Efisiensi dalam bagaimana menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi kerjaan itu dilakukan secara efisien gitu loh. Ya, efisien. Nah, karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaannya, jadi kompetensi itu match dengan pekerjaan yang dia jalankan, sehingga dia dapat menyelesaikan tugas yang lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, dan dampaknya ujung-ujungnya tentu saja peningkatan produktivitas perusahaan secara akumulasi. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, kompetensi ini bisa memperbaiki kinerja dan kualitas kerja. Kompetensi yang tinggi memungkinkan karyawan itu menghadapi tantangan kerja yang lebih baik karena dia punya knowledge-nya, kemudian meningkatkan kualitas output karena dia punya skill-nya, dan mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Nah, itu yang disebut sebagai efisien tadi, gitu ya. Nah, kemudian kompetensi ini juga bisa meningkatkan daya saing kita. Ya, kompetensi kita di dalam dunia kerja itu bisa kita eh, tumpukan kepada kompetensi ini. Kalau secara akumulasi, tentu saja kompetensi karyawan itu bisa meningkatkan kompetensi dari organisasi. Jadi, kompetensi yang kuat yang dimiliki oleh karyawan dalam satu perusahaan, ini akan membuat organisasi ini bisa bersaing. Kalau ingin masuk ke pasar global, itu sangat dibutuhkan, sehingga karyawan-karyawan ini bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar, dengan kualitas dan layanan yang sesuai juga, gitu loh. Ya, kemudian efisiensi dalam operasional dan ujung-ujungnya juga pada inovasi. Ya. Nah, kemudian kompetensi ini juga berfungsi untuk mengembangkan karir. Ya, jadi karyawan yang kompeten, kompetensi itu sering diistilahkan sebagai kompeten ya, seseorang yang kompeten, itu cenderung mendapatkan peluang promosi, peluang kenaikan pangkat, peluang pengembangan karir, karena mereka dianggap mampu mengembang tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan ke mereka. Gitu ya. Jadi betapa kompetensi ini sekarang menjadi satu yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita kembangkan di diri kita. Gak usah khawatir Bapak Ibu, saya juga masih terus upgrade, terus meningkatkan kompetensi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa survive di pasar tenaga kerja, di industri yang kita masuki. Jadi mari sama-sama ya Bapak Ibu kita selalu kembangkan kompetensi yang kita miliki bersama gitu ya. Nah, ini saya kasih sedikit contoh tentang kompetensi yang dituntut pada seorang karyawan. Biasanya kompetensi itu dikelompok-kelompokkan Bapak Ibu ya. Jadi satu jabatan, satu posisi, dia menuntut berbagai macam kompetensi. Nah, biasanya pengelompokannya itu ada yang menyebutnya sebagai personal skill, business skill, leadership skill, atau interpersonal skill. Pengelompokan kompetensi ini tergantung dari perusahaannya masing-masing. Karena masing-masing perusahaan itu dia menuntut pekerjaan tertentu pada posisi tertentu. Jadi ada keunikan, di situ letak keunikannya. Nah, tapi kebanyakan perusahaan itu dia memiliki kompetensi primer namanya. Jadi kompetensi primer itu adalah kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seluruh karyawannya. Mulai dari level yang paling atas sampai level yang paling bawah, dia harus memiliki kompetensi primer ini. Jadi untuk masuk ke dalam perusahaan itu, Anda harus punya kompetensi primer ini, gitu loh. Nah, jadi mereka biasanya perusahaan itu membagi kompetensi primer, kompetensi sekunder, ya. Nah, biasanya yang masuk ke dalam kompetensi primer itu yang banyak dimiliki atau dituntut oleh perusahaan itu adalah kompetensi adaptability, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi terhadap apa? Semuanya, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan dari sisi internal maupun perubahan dari sisi eksternal. Termasuk salah satunya perkembangan dari AI ini kita harus bisa beradaptasi, gitu ya. Jadi kompetensi adaptasi ini adalah atau adaptability ini adalah kompetensi yang biasanya masuk ke dalam kelompok kompetensi primer. Tapi kalau secara klaster kompetensinya itu biasanya dia masuk kepada personal skill. Personal skill itu adalah dasar atau kemampuan diri yang menjadi unik dari diri seseorang. Ya. Nah, kemudian kompetensi continuous learning. Continuous learning itu adalah keinginan, kemauan untuk terus belajar. Nah, ini bisa dijaring ya Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang di-assess atau dites kompetensinya, di assessment kita menyebutnya assessment. Nah, itu harus ada, itu akan bisa terlihat apakah orang ini termasuk orang yang memiliki continuous learning atau tidak gitu. Jadi
kadang-kadang kita melihat bisnis case atau problem analisa yang diselesaikan oleh Bapak ini itu tersirat bahwa Bapak ini itu memiliki kemampuan atau kompetensi continuous learning. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya continuous learning, dia nggak akan mungkin menyelesaikan problem analisa atau kasus yang diberikan itu secara sistematis, terstruktur, dan strategis. Nah, pasti itu didukung oleh yang namanya continuous learning. Jadi orang yang selalu ingin punya kemauan untuk belajar terus, belajar lagi, gitu ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, kemudian kompetensi integrity, integritas, ya. Ini termasuk dalam salah satu kompetensi yang diukur ya Bapak Ibu. Ada beberapa perusahaan yang memasukkan integritas ini bagian dari satu kompetensi. Di BUMN yang saya jadi asesor di situ, biasanya integritas ini masuk di bagian building trust. Jadi orang bisa percaya kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya integriti. Nah, itu akan terlihat, akan tergambar ketika dia dites gitu ya. Tapi yang perlu diingat, integriti atau integritas ini kita tidak bisa mengestimasi untuk depan ya. Jadi integritas seseorang itu hanya bisa kita ukur di masa lampau sampai dengan saat ini saat dia diukur. Untuk kedepannya kita nggak bisa memprediksi integritas seseorang. Kenapa? Orang akan menghadapi perubahan-perubahan, akan menghadapi halangan, tantangan, rintangan, dan sebagainya. Ya, kita tidak bisa memastikan bahwa integritasnya itu akan terus seperti itu gitu ya. Jadi yang namanya integritas ini hanya kita bisa, oh sampai saat ini integritasnya oke, ya. Nah, kemudian personal skill yang lanjutnya adalah kompetensi yang disebut sebagai time management. Tentu saja kita harus bisa memanage waktu ya. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, biasakan untuk mengerjakan banyak hal. Jadi ketika dosen memberikan tugas banyak, itu sebenarnya kesempatan bagi mahasiswa untuk memanage waktunya. Nggak hanya waktu sebenarnya ya, manage pikiran, manage waktu, manage tenaganya. Jadi dia harus terbiasa. Jadi kalau mau sukses ke depan gitu ya, kita terbiasa dari awal dari sekarang itu memanage waktu gitu ya. Jadi saya selain sebagai dosen, saya juga sebagai asesor di salah satu BUMN itu. Nah itu kan kalau asesor itu kan apa namanya, waktunya cukup apa ya, karena banyak administrasi yang harus kita selesaikan, coding dan segala macam, kemudian asesor meeting dan segala macam. Sementara saya juga harus punya posisi di kampus, punya kewajiban. Nah, itu saya manage di situ. Jadi kalau misalnya besok kira-kira saya mau ngajar, sementara ini ada tugas dari asesor, itu saya harus akan rigid dengan waktu. Nah, itu. Jadi time management. Kalau kita tidak terbiasa dengan time management, nah ini nanti yang akan mempengaruhi kompetensi kita, gitu ya. Kemudian inisiatif. Inisiatif ini adalah memulai. Jadi orang yang memulai pertama kali gitu ya, mau mengawali gitu, tidak menunggu untuk disuruh gitu ya, tidak menunggu untuk diperintah gitu. Nah, ini inisiatif juga termasuk salah satu bentuk kompetensi. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya adalah bisnis atau saya ke interpersonal, biasanya dari personal ke interpersonal skill. Interpersonal skill itu adalah kemampuan atau kompetensi dalam diri ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Ya, itu interpersonal skill. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan komunikasi. Jadi communication itu salah satu kompetensi ya Bapak Ibu, terutama kompetensi dalam menginfluence menginfluence orang lain untuk menerima pendapat kita, menggunakan pendapat dan ide solusi yang kita sampaikan untuk solusi yang terhadap permasalahan yang terjadi. Jadi bagaimana kita menginfluence orang lain? Tentu kita harus melakukan komunikasi yang sistematis, terstruktur, dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang bisa menerima, oh iya, pendapat Bu Susi itu begini-begini bisa kita pertimbangkan. Nah, jadi itu kemampuan tertentu yang harus kita capai juga. Kemudian kompetensi collaboration. Collaboration ini adalah
kemauan atau kesediaan untuk kerjasama ya, kerjasama dengan siapa aja. Kalau di perusahaan kerjasama kan banyak ya, kerjasama dengan tim di dalam tim, kerjasama dengan unit lain, kerjasama dengan eh, eksternal itu ada pelanggan, ada mitra, ada masyarakat dan sebagainya. Nah ini eh, kolaborasi ini juga menjadi satu kompetensi yang dituntut ya. Dan kemudian teamwork. Kalau teamwork itu berarti kita bekerja dalam satu tim. Bagaimana kita bekerja dalam satu tim. Bagaimana kita men-share, mendeliver ide-ide gitu ya, pemikiran-pemikiran kita terhadap orang-orang yang membutuhkan informasi atau data tersebut. Kemudian building trust. Building trust ini membangun kepercayaan orang lain. Nah, ini harus dibangun ya Bapak Ibu. Jadi orang itu harus membawa orang lain itu bisa percaya sama kita. Nah, ini ada apa namanya kalau istilahnya itu kibinya ya, ada key behavior-nya ya. Bagaimana kita membangun building trust atau orang itu bisa percaya ke kita. Ya, melalui menerima pendapatnya, melalui kita kembangkan pendapat dia, melalui menunjukkan integriti kita tadi gitu ya. Nah, itu bisa memunculkan atau membuat orang lain itu trust kepada kita. Nah, kemudian kemampuan negotiation. Nah, ini di antara kemampuan kompetensi-kompetensi di antara interpersonal ini masih banyak sebenarnya Bapak Ibu ya kompetensi ini saya kasih gambaran sedikit aja tentang kompetensi, bentuk-bentuk kompetensi. Nah, kemudian kompetensi bisnis atau manajemen skill. Nah, kebanyakan asesmen dalam kompetensi itu kasusnya adalah kasus bisnis. Pasti kasus bisnis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di bidang teknik, tapi ketika di assess, kasusnya adalah kasus bisnis, bukan kasus teknik. Kenapa? Karena perusahaan itu bergerak di bisnis tertentu, pada industri tertentu, dan dia harus bisa survive di situ. Nah, itu sasaran atau tujuan dari perusahaan. Jadi, dia menuntut kepada karyawannya harus memiliki kompetensi business skill atau manajemen skill. Nah, di dalam business skill, kompetensi apa yang dibutuhkan? Di antaranya ada strategic thinking, berpikir strategis. Nah, apa sih ciri-cirinya orang yang berpikir strategis? Dia paham internal, dia paham integrasi antar internal ini, dia paham peluang di eksternal, bagaimana dia menangkap peluang eksternal, melakukan perbaikan di internal, kemudian untuk menangkap peluang eksternal melakukan banyak sekali ya Bapak Ibu apa namanya cara yang bisa ditunjukkan oleh seseorang ketika dia memiliki kompetensi strategic thinking. Kemudian decision making, ini juga kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki. Decision making, membuat atau mengambil keputusan. Seringkali kita menghadapi situasi yang informasi atau datanya itu minim, tapi kita diharuskan ditekan untuk mengambil keputusan. Nah, tentu saja dalam mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan informasi, mempertimbangkan risiko, dan memitigasi dari keputusan ini. Nah, orang yang kompetensi decision making-nya bagus itu biasanya akan kelihatan ya, akan kelihatan dia membuat risiko apa menganalisa risiko yang akan dihadapi, kemudian dia membuat mitigasinya terhadap risiko itu ya. Kemudian planning and organize. Orang yang memiliki kompetensi planning and organize itu dia bisa membuat perencanaan. Perencanaan itu kan Bapak Ibu bisa harus terukur ya, harus terukur, kemudian dia measurable, terukur, kemudian dia bisa dicapai, bukan target atau rencana yang sulit, tapi rencana yang bisa dicapai. Kalau misalnya rencana terlalu tinggi, itu membuat orang frustasi nanti ya. Tapi kalau rencana terlalu longgar, itu membuat orang santai. Jadi ya kita harus bisa bermain di antara itu. Nah, orang yang memiliki kompetensi planning dan organisasi yang tinggi, dia bisa membuat perencanaan plus bisa membagi sumber daya untuk menjalankan perencanaan itu. Ya. Nah, kemudian change management. Change management ini gimana kita menghadapi perubahan, memanage perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini banyak sebenarnya ya apa namanya literatur-literatur bagaimana kita melakukan atau memanage perubahan itu. Nah, kemudian orientation. Nah, customer orientation ini juga termasuk salah satu di beberapa BUMN sebagai kompetensi primer ya. Jadi kompetensi
yang harus dimiliki oleh karyawannya, yaitu customer orientation. Customer orientation di sini, Bapak Ibu, tidak sebatas Bapak Ibu menghadapi pelanggan, ya. No. Jadi kan tidak semua orang di dalam organisasi itu berhadapan langsung dengan pelanggan, ya kan? Orang-orang yang ada di balik atau di apa namanya di belakang aktivitas suatu bisnis itu dia tidak bertemu langsung dengan konsumen perusahaan. Nah, bagaimana kita mengukur customer orientation-nya? Jadi yang dimaksud dengan customer di sini itu adalah orang-orang yang menggunakan hasil kerja kita. Itu customer kita. Ya, itulah customer Bapak Ibu. Siapa yang menggunakannya, memanfaatkan dan membutuhkan hasil kerja Bapak Ibu? Customer Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melayani, apa namanya, mentreat dari customer Bapak Ibu, itu nanti akan terlihat melalui customer orientation kompetensi. Ya. Nah, kemudian innovation itu juga. Nah, kalau innovation di sini itu kan yang namanya innovation itu kan bukan menghasilkan sesuatu yang ori gitu ya, yang betul-betul baru. No, Bapak Ibu ya, sekarang itu. Kalau misalnya dituntut inovasi itu seperti itu, wah sulit sekali ya. Sulit sekali. Tapi yang inovasi itu adalah bagaimana kita meng-create sesuatu itu menjadi new, menjadi baru, sesuatu yang baru. Padahal sumber apa bahan bakunya, kemudian isinya dan segala macamnya itu sudah ada sebelumnya, tapi kita meng-create-nya dari sisi rasa kah, dari sisi packingnya lah kah, atau dari sisi warnanya dan segala macam, sehingga dia seperti tampilan baru yang seolah-olah dibutuhkan oleh konsumen atau dibutuhkan oleh orang. Itu yang namanya inovasi. Nah, sering kita dengar kalau inovasi itu caranya adalah ATM kan ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kemudian untuk kompetensi bisnis ini juga sekarang banyak perusahaan itu yang eh, mengarahkan bisnisnya itu untuk global. Jadi Bapak Ibu juga harus punya kompetensi global business acumen atau perspektif. Ya, rata-rata sih yang saya assess ya terakhir ini yang sudah menerapkan global business acumen sebagai salah satu kompetensi yang dituntut sebagai seorang karyawan, eh, thinking globalnya sudah, tapi actionnya masih perlu pengembangan. Rata-rata seperti itu. Ya, thinking globalnya udah gitu, dia tahu gitu. Di luar ada pasar ini, ada peluang ini, tapi how to untuk menangkap itu semua itu belum apa ya terjabarkan secara rinci, secara jelas gitu ya. Nah, kemudian kompetensi leadership skill. Nah, ini juga kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dari seorang karyawannya. Bapak Ibu akan apa namanya karir itu akan naik ke atas ya. Naik ke atas itu berarti Bapak Ibu itu akan menjalankan satu posisi leadership ya, menjalankan peran sebagai leader. Nah, untuk menjalankan peran sebagai leader itu kita butuh kompetensi-kompetensi tertentu. Di antaranya adalah delegasi. Jadi seorang leader yang baik adalah leader yang bisa mendelegasikan sebagian tugas kerjanya kepada timnya. Nggak semuanya dia kerjain. Gampang ya Bapak Ibu kita untuk menilai apakah seorang pemimpin itu baik atau tidak. Lihat saja ketika dia tidak masuk kerja, timnya, bawahannya kerja enggak. Kalau tim bawahannya kerja ketika dia tidak masuk, artinya delegation, bagus. Dia mau masuk, Bapak mau masuk atau tidak, kita tetap kerja. Artinya pembagian tugas kerja itu sudah bagus dilakukan. Ya, nah, kemudian coaching and mentoring. Nah, sebagai pemimpin kita harus bisa berperan sebagai coach dan sebagai mentor. Coach dan mentor itu berbeda ya. Kapan dia sebagai coach, kapan dia sebagai mentoring. Tahu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian execution. Nah, bagaimana mengeksekusi tadi kan udah membuat planning and organizing. Mengeksekusi. Di dalam eksekusi itu nanti yang akan dilihat itu adalah kemampuan monitoring. Jadi Bapak Ibu tidak hanya membuat rencana, mengorganize, tapi lakukan nggak langkah monitoring? Karena kalau ingin mencapai satu target, monitoring itu harus dilakukan. Kalau enggak, dia nanti keluar dari tracknya. Nah, Bapak Ibu harus mengawasi dia tetap on the track dengan cara melakukan monitoring. Nah, metode-metode monitoring itu kan banyak caranya. Nah, ini yang harus dimiliki kompetensinya oleh seorang karyawan, mengeksekusi. Kemudian facilitating change, jadi memfasilitasi perubahan. Kalau tadi kan di bisnis itu adalah change management, menghadapi atau memahami perubahan-perubahan. Kalau ini memfasilitasi change, makanya dia ada di
kelompok leadership. Jadi Anda sebagai leader harus bisa memfasilitasi perubahan. Memfasilitasi perubahan itu contoh gampangnya itu adalah Anda harus memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim untuk menghadapi perubahan. Ya, Anda nuntut bawahan Anda untuk beradaptasi, tapi Anda tidak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya teknologi yang dia butuhkan, gitu loh. Support manajemen yang dibutuhkan, itu Anda tidak berikan. Jangan harap bawahan Anda, tim Anda akan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Jadi sebagai seorang leader, Anda harus facilitating change. Ya. Kemudian optimizing diversity, mengoptimalkan keberagaman. Nah, Bapak Ibu, eh, sekarang zamannya generasi ya. Sekarang perusahaan itu menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana perusahaan itu, ini kaitannya dengan buku saya. Perusahaan itu menghadapi, mengelola karyawan dari berbagai generasi, yang mana setiap generasi itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini sekarang tantangan perusahaan. Jadi dia harus paham bahwa keberagaman itu ada. Salah satunya dari generasi senior, junior, generasi X, generasi Y, generasi Z. Itu semua sekarang sudah masuk ke dalam perusahaan. Nah, bagaimana mengelola itu? Masing-masing itu karakternya kalau dibenturkan tuh bisa bentok gitu ya. Nah, bagaimana mengelola generasi ini? Nah, itu kemampuan optimizing diversity namanya. Jadi itu juga termasuk kompetensi. Termasuk juga bagaimana sikapnya itu nanti bagaimana kita menghadapi berkomunikasi dengan generasi X, generasi Y, generasi Z. Beda-beda cara komunikasinya gitu ya. Oke, nah kemudian digital savvy. Nah, ini tidak sesuatu yang tidak bisa kita hindari bahwa sekarang kita menghadapi perubahan teknologi yang begitu apa namanya ya cepat gitu ya, begitu masuk ke sendi-sendi kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menghindari. Yang bisa kita lakukan itu adalah manage perubahan itu dan ikut mempelajari masuk ke dalam perubahan itu step by step, sedikit demi sedikit, supaya kita bisa beradaptasi. Nah, diantaranya ini ya, Bapak Ibu, eh, bentuk-bentuk kompetensi yang biasanya dituntut. Ini sebenarnya banyak lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau personal skill itu banyak lagi. Nanti business skill, manajemen banyak lagi. Nah, setiap perusahaan di dalam setiap atau pada setiap job description apa jabatannya itu ada tuntutan-tuntutan kompetensi yang harus BUMN yang saya sebagai asesor di situ, itu sekarang itu tahun 2024, mulai tahun 2024, setiap posisi jabatan 16 kompetensi loh Bapak Ibu. 16 kompetensi yang harus dimiliki. Tapi yang namanya kompetensi primer itu harus dimiliki mulai dari atas sampai bawah. 16 loh, bayangin. Dulu itu di teksnya kalau untuk level manajemen menengah itu ada 19. Sekarang sudah di apa namanya di masih sudah disesuaikan. Sekarang apapun levelnya, mau manajemen dasar, manajemen menengah, manajemen atas, itu semua 16 kompetensi, tapi bentuknya atau kompetensinya berbeda-beda. Kalau di manajemen dasar lebih ke operasional, manajemen menengah itu setengah-setengah strategik dan operasional, tapi kalau manajemen atas harus strategik. Ya, nah lanjut ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dicatat saja. Nah ini mengapa kompetensi perlu kita kembangkan, ini akan bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk diri kita sendiri kalau kita mau ya berkarir jauh ya tinggi gitu ya, mulai dari sekarang perhatikan kompetensi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini diantaranya ya nanti mungkin bisa ya. Nah, bagaimana nih sekarang pada situasi kondisi dunia yang digempur oleh AI, ya, artificial intelligence atau apa namanya kecerdasan buatan. Bapak Ibu, saya pasti yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan AI ya. Pakai ChatGPT berarti Bapak Ibu sudah menggunakan AI, cuma dimanfaatkan tidak untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini agak sedikit ya survei apa akademik sedikit ya bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey mengatakan bahwa lebih dari 50% pekerja global itu harus mereskilling, apa ya, mengembangkan lagi skill-skillnya
untuk menghadapi tahun 2030, bukan cuma teknologi yang semakin canggih ya, tapi jenis-jenis pekerjaan yang akan kita temui itu banyak yang bergeser nanti di tahun 2030. Ada beberapa pekerjaan yang hilang, tapi ada beberapa pekerjaan yang bertahan dan ada beberapa pekerjaan yang muncul baru. Ya, jadi kalau kita gambarkan upamakan gitu ya, otomatisasi atau AI itu digitalisasi ini kayak ombak ya Bapak Ibu. Ombak besar yang datang gitu kan. Nah, kita nggak berdaya akan melawannya. Nggak mungkin kita melawan ombak yang begitu besar. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita mempelajari bagaimana berselancar. Supaya kita bisa masuk dan mengikuti ombak yang ada itu. Ya, jadi pahami teknik-teknik berselancarnya. Apakah dengan pakai pelampung? Kalau di dalam kompetensi, ya kita kembangkan kompetensi digital kita. Tadi kan ada digital savvy-nya. Nah, supaya kita bisa bersaing, gitu loh. Supaya kita bisa survive di ombak yang begitu besar ini. Ya. Nah, kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Atau tantangannya dulu deh, tantangan. Nah, tantangannya Bu, mau sih Bu ngikutin AI, apa namanya, update gitu ya, tapi waktu saya terbatas, kerjaan saya banyak banget. Terus saya tuh nggak biasa belajar, nggak bisa belajar dari membaca, ya kan? Orang kan belajar, metode belajarnya berbeda-beda ya, ada visual, ada audio dan segala macam. Nah, kemudian kurangnya personalisasi atau program pengembangan yang kita miliki, misalnya kita nggak tahu harus gimana cara mengembangkannya gitu ya. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah menjadikan AI ini sebagai guru privat kita. Kita bisa kasih materi belajar yang pas oleh AI sesuai dengan kebutuhan, kita bisa dapatkan melalui AI. Misalnya kita bisa pakai yang namanya, ya saya slide-nya. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita bisa belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri bisa pakai berbagai macam platform. Ya, ini saya beberapa saja ya saya ungkapkan, mungkin Bapak Ibu lebih lebih ahli ya, lebih paham gitu ya. Tapi ini saya kasih sedikit aja. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan Coursera ya. Coursera, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan uh, berbagai macam pelajaran ya, materi yang bisa dipelajari atau LinkedIn Learning. E-learning itu banyak sekali ya. Di BUMN yang saya jadi asesor di situ, setelah asesmen selesai, itu akan diperoleh gap kan, gap kompetensi. Jadi dari 16 kompetensi yang diukur, itu nggak semuanya match, nggak semuanya memenuhi. Ada beberapa kompetensi yang ada gapnya. Artinya kompetensinya itu masih perlu dikembangkan lagi gitu loh. Itu karyawan itu harus mengembangkan kompetensi itu. Nah, untuk mengisi gap itu, salah satunya itu kan tadi kompetensi itu eh, salah satu unsurnya adalah kan. Jadi salah satu yang Bapak harus isi, Bapak Ibu harus isi itu adalah knowledge-nya. Nah, salah satu yang bisa digunakan dari AI ini adalah melalui Coursera atau LinkedIn Learning. Nah, di BUMN yang saya tempat jadi asesor itu, mereka menggunakan LinkedIn Learning ini untuk mereka-mereka yang sudah di-assess, kemudian ada gap, mereka isi atau penuhi dulu knowledge-nya dengan materi-materi yang ada di learning ini. Jadi di learning ini Bapak Ibu bisa pilih ya, tertariknya kemana gitu ya, butuhnya kemana, itu banyak materinya. Materinya nggak begitu lama ya, sekitar 5 sampai 10 menit gitu loh. Tapi 5 sampai 10 nanti setelah itu ada tesnya gitu loh, ada post tesnya. Nah itu yang kita lakukan, yang Bapak Ibu jalani. Jadi dengerin, kemudian pelajari, kemudian jawab. Nah dari situ kan ada apa ya? Ada penambahan knowledge yang akan Bapak Ibu alami, gitu ya. Nah itu, atau kalau kan akademi ini untuk orang tua ya, orang tua yang mengikuti atau yang apa ya, yang mendampingi putra-putrinya belajar. Ya, ini biasanya kan akademi itu untuk SMP, SMA gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua bisa ikut terlibat di situ, ikut pelatihan di situ, jadi bisa paham gitu ya bahwa anak-anak ini sampai di mana nih gitu belajarnya gitu ya.
Nah, ini hasil penelitian dari LinkedIn Workplace Learning Report tahun 2024, 94% karyawan yang akan bertahan lebih lama di perusahaan kalau perusahaan itu berinvestasi pada pembelajaran dan pengembangan yang relevan dengan personalnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kompetensi setiap karyawan. Jadi setiap karyawan itu beda-beda, Bu, kebutuhan apa kebutuhan pengembangan kompetensi yang harus dia lakukan. Walaupun ada 16 kompetensi yang diukur, pada semua level, tapi itu masing-masing itu beda-beda gitu. Yang A kompetensi ini bagus, yang B kompetensi ininya nggak bagus, tapi yang lain bagus dan dinamis gitu ya. Gitu. Nah, ini pertama kita bisa belajar secara mandiri melalui website. Kemudian AI ini juga bisa kita gunakan sebagai asisten kita dalam belajar, belajar secara cerdas ya. Oke, dia kita jadikan sebagai AI ini sebagai tutor kita, ngasih penjelasan secara langsung, membantu kita memahami materi-materi yang sulit gitu ya. Nah, ini yang gampangnya itu adalah Bapak Ibu bisa pakai ChatGPT. Saya juga masih suka pakai ChatGPT kok Bapak Ibu, suka sekali. Eh, eh, Kami itu di akademik itu biasanya menjadikan ChatGPT ini sebagai embrio untuk penelitian. Jadi misalnya saya tertarik untuk meneliti sesuatu, kemudian saya mempelajari sesuatu itu bagaimana fenomenanya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan sebagainya, itu saya bisa tanya di awal tuh dengan ke ChatGPT. Nah, dari situ baru nanti kita kembangkan. Nah, kita kembangkan, kita buka textbooknya, oh iya benar ini, kita pelajari fenomenanya, oh iya benar, berarti bisa kita ambil. Jadi bukan tapi gitu ya, ngambil gitu nggak bisa. Tapi jadikan ChatGPT ini sebagai embrio untuk dikembangkan. Atau pakai Duolingo ya, Duolingo Max ini. Nah, atau juga bisa pakai Grammarly ya, Grammarly itu untuk apa namanya tulisan kita. Ini lebih ke soft skill ya, Grammarly itu karena tulisan kita gitu ya. Eh, ini yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, platformnya gitu loh. Jadi kalau ChatGPT ya kita bisa edit-edit sedikit, kita tambah-tambahkan. Kalau Duolingo Max itu banyak ya macam-macam pelajarannya, ada yang visual dan ada yang tertulis segala macam. Dan Grammarly ini bisa membantu kita technical skill kita di dalam belajar, dalam khususnya dalam berbicara gitu ya ketika kita interview gitu. Ini bisa kita gunakan. Nah, hasil penelitian dari Deloitte itu ya tahun 2004 dia melaporkan bahwa penggunaan AI tutor itu bisa meningkatkan efisiensi belajar karyawan sebesar 40%. Gede loh Bapak Ibu, 40% ya. Dia membantu AI ini membantu karyawan untuk mempelajari ya pelatihan teknis ataupun bahasa. 40% tinggi loh Bapak Ibu apa namanya penambahannya gitu ya. Ini hasil penelitian dari Deloitte. Mbak, saya sampai itu ya sedikit lagi ya waktu saya kalau udah ngomong ini gitu. Itulah. Nah, kemudian AI ini bisa juga kita jadikan sebagai umpan balik. Nah, kalau misalnya kita gunakan untuk pengembangan knowledge kita, kompetensi kita, kita bisa bisa apa namanya ya mengetahui, mengevaluasi sendiri sudah sejauh mana nih kompetensi kita, ya. Eh, Apakah sudah mencapai nilai atau standar yang diinginkan oleh perusahaan, itu kita bisa tahu melalui berbagai macam platform. Di antaranya di sini ada Gandhi ya, Gandhi AI. Ini bisa membantu kita untuk interview juga, untuk memperbaiki cara kita mengungkapkan atau menarasikan sesuatu gitu ya, sehingga orang orang lain itu bisa mendengarkan dan mempercayai apa yang kita sampaikan ya, kita bikin kita pede gitu lah ya. Nah, atau juga pakai Speako ya untuk bagaimana caranya public speaking. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi, nggak harus lagi, nggak wajib lagi untuk ikut public speaking yang harganya mahal gitu ya, pelatihannya gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan Speako ini untuk melatih public speakingnya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada hasil survei dari McKinsey ya tahun 2023 bahwa perusahaan yang menerapkan AI dalam asesmen kompetensi itu mengalami peningkatan 30% dalam efektivitas program pelatihan. Jadi
setelah orang diukur kompetensi, itu langkah berikutnya yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah proses pengembangan orang itu berdasarkan gap kompetensi yang ada. Nah, ini bisa dibantu oleh AI. Nah, ini menurut McKinsey 30% ini pekerjaan ini bisa terbantu, ya, bisa efektif. Nah, berikutnya, nah, akses ke skill gap analysis otomatis. Nah, pernah bingung nggak Bapak Ibu, kira-kira saya punya skill apa ya untuk bisa naik jabatan, untuk bisa naik posisi gitu. Nah, sekarang AI bisa bantu kita dengan cara Bapak Ibu upload CV-nya ya ke platform seperti Rezi atau LinkedIn gitu ya, ke tools analitiknya. Nanti dia akan memberikan resume, akan memberikan apa ya, kesimpulan atau saran-saran eh, kita perlu atau masih memiliki gap di kompetisi apa berdasarkan resume kita. No, berarti apa canggihnya ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu lagi, nggak harus lagi apa namanya ikut asesmen yang begitu mahal gitu ya. Tapi bisa menggunakan platform ini. Jadi dari sini kan kita jadi tahu bahwa gap apa nih dalam diri kita yang masih perlu kita kembangkan. Ya, kompetensi apa yang masih ada gapnya. Ya. Nah, ini juga ada hasil penelitian dari IBM Talent Report bahwa penggunaan AI untuk mapping kompetensi itu mempercepat proses perencanaan karir dari seorang karyawan. Berapa persen? 50% lebih cepat. Artinya kerja kita bisa jadi lebih efektif kan ya, dan lebih efisien. Gitu. Oke. Nah, terakhir ada pengembangan soft skill dan simulasi AI-nya ini. Ya. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah soft skill ya. Seperti contohnya soft skill negosiasi gitu ya, public speaking, leadership itu juga termasuk soft skill ya. Kenapa? Karena di situ ada komunikasi, ada kalau delegating itu hard skill, komunikasi, kemudian relationship interpersonal, ya bagaimana membangun hubungan interpersonal dengan berbagai pihak gitu ya. Nah, ini Anda bisa melakukan pelatihan komunikasinya itu di Spiko tadi, ya. Coba bayangkan kalau misalnya sidang skripsi, ada aplikasi yang bisa kasih simulasi lengkap ya, terus evaluasi gaya bicara kita, wah selesai sudah, rampung sudah itu sidang skripsi kita lancar jaya gitu karena kita sudah latihan dulu di AI ini. Ya, nah ini ada hasil penelitian dari Cooper ya. PwC menemukan bahwa 75% pekerja yang menggunakan simulasi AI dalam mengembangkan soft skill-nya itu jadi lebih pede ketika menghadapi permasalahan, menghadapi kerjaan, mereka jadi lebih pede. Jadi Bapak Ibu, silakan gunakan aplikasi-aplikasi yang banyak ini, pilih salah satu nanti untuk dicoba, untuk digunakan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sampai terakhirnya. Jadi sebenarnya AI ini bukan saingan kita ya. Kita ini bukan robot yang bakal gantiin apa, AI itu bukan robot yang bakal gantiin kerjaan kita. No, tidak ya, Bu. Bapak Ibu, AI itu justru kita harus manfaatkan dia untuk bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dan jadikan dia sebagai partner belajar kita, dan karena dia tidak bisa pernah tidur gitu ya, AI itu nggak pernah tidur, kapanpun Bapak Ibu buka AI atau buka laptopnya lah atau HP-nya lah, itu Bapak Ibu bisa mengakses berbagai macam platform AI. Jadi jadikan dia partner. Ya. Nah, kalau kita tahu cara menggunakan memanfaatkan AI, kita bisa menjadi mentor untuk diri kita sendiri. Ya, AI itu bisa menjadi mentor untuk diri kita sendiri yang sabar-sabarnya itu luar biasa gitu ya, nggak akan ngomel. Jadi AI itu nggak akan ngomel tentang apapun yang Bapak Ibu tanyakan ke dia. Saya punya temen ya, kemarin itu dia cerita, Bu Susi katanya, saya pernah lo ngobrol sama AI. Oh ya, saya bilang gitu, ngobrol sama AI, terus saya tanya-tanya macam-macam katanya. Terus terakhir saya bilang gini, waduh saya kelihatan orang bodoh ya di depan kamu, ngomong ke AI, saya kelihatan bodoh ya di depan kamu, yang gini aja saya tanya ke kamu. Saya jawab apa coba? Oh tidak, Anda tidak bodoh, Anda menanyakan kepada saya hanya hal-hal bla 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 bla. Bisa loh dia bilang gitu. Jadi teman saya malah ketawa gitu ya. Jadi
hebat juga ya, bisa memotivasi juga gitu AI gitu. Nah, jadi itulah canggihnya teknologi yang sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengembangan kompetensi itu eh, bukan keharusan tapi pilihan. Silakan Bapak Ibu apakah akan menggunakan atau tidak AI ini untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, tapi dia merupakan eh, keharusannya, bukan pilihan tapi keharusan. AI ini bukan saingan kita tapi partner kita. Yuk kita manfaatkan teknologi untuk tumbuh dan jadi sumber daya yang ya. Kita hidup di zaman yang luar biasa cepat sekali berubah, tapi satu hal yang pasti, manusia yang terus belajar akan selalu relevan. AI hanya alat, tapi kompetensi kitalah yang jadi pembedanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembalikan kepada Ibu Cindy. Terima kasih Bu Suci Adiawati atas materi yang sudah disampaikan ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya kepada Kak Chelsea Yohana Putri. Kak Chelsea, apakah dengar suara kami? Kak Chelsea? Hmm. Apa? Udah aku sebutin. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand atau terlebih dahulu boleh di lewat chat atau game. Silakan Pak Anjar. Oke, terima kasih Bu Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Anja, salam kenal ya Pak. Oke, Eh, tadi di pembahasan judul kita pada webinar nasional ini transformasi kompetensi sumber daya manusia modern melalui Iya. pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Hmm. Jadi kemajuan teknologi digital dan adopsi kecerdasan buatan AI dalam dunia kerja membawa perubahan signifikan terhadap profil kompetensi yang dibutuhkan. Saat ini, Bu, kita ketahui hampir semua bidang pekerjaan memerlukan literasi digital. Oleh karena itu, saya tengok bahwa eh, materi-materi yang diungkapkan oleh Ibu Susi tadi, apakah memang semua untuk meneliti karyawan yang akan ditempatkan atau yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan di atasnya itu mampukah artificial intelligence ini atau AI ini untuk memeriksa tersebut? Itu yang pertama. Karena selama ini kan pengalaman kerja pemanya contohnya ibu kan sudah berpengalaman eh, menjabat sebagai Direktur P2M atau dosen tetap Institut Bisnis Nusantara kan bukan. Nah, contohnya masuk Anjar Mahmudin Nasution kan, padahal tidak ada pengalaman kerja. Ah, jadi melalui eh, artificial intelligence ini bisa nanti gara-gara Anjar Mahmudin Nasution udah ahli. Ini contoh aja nih, Bu. Ah, udah ahli tapi ibu pengalamannya udah 20 tahun memegang hal tersebut. Jadi pihak pimpinan perusahaan pemanya meloloskan saya. Padahal sebetulnya kalau dari segi pengalaman itu belum ada apa-apanya si Anjar Mahmudin. Lebih hebat Ibu Susi tadi dibanding si Anjar Mahmudin. Ini contoh. Jadi menurut Ibu apakah kompetensi itu lebih penting daripada pengalaman kerja di era sekarang? Itu yang jadi pertanyaannya satu Bu ya.
Nah, yang kedua, apa yang membuat seorang karyawan terlihat kompeten di mata atasan saat ini? Apakah berdasarkan AI atau ada apa namanya kisi-kisinya, ketentuannya di perusahaan tersebut? Itu aja Bu dulu. Nanti kalau sudah terjawab nanti saya kembangkan lagi apanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ini Mbak, langsung jawab atau bagaimana? Boleh Ibu, silakan dijawab saja Bu. Oh, langsung jawab aja ya. Oke, Bapak. Pertama tadi Bapak menanyakan pengalaman. Apakah pengalaman itu merupakan cukup untuk kompetensi gitu ya Pak ya, kalau nggak salah tadi ya. Gini Pak, seperti tadi saya jabarkan di awal bahwa kompetensi itu unsurnya tiga, pengetahuan, skill atau kemampuan, dan sikap ya. Nah, kalau pengalaman, pengalaman itu adalah bagian dari skill. Jadi kalau skill itu adalah eh, pengalaman plus pelatihan. Jadi orang yang sering berlatih menghadapi sesuatu pekerjaan yang terus-menerus, akhirnya dia akan terlatih dan dia punya pengalaman di situ. Sehingga dia menyelesaikan suatu pekerjaan itu jadi lebih cepat. Itu skill. Tapi kalau yang namanya kompetensi, tidak cukup hanya pengalaman saja. Dia harus punya knowledge. Jadi punya konsep-konsep, punya secara teoritisnya dia tahu, mungkin dari hasil penelitian, mungkin dari hasil teori di dalam buku dan segala macam. Nanti dia akan terbentuk dalam sikap Pak, perilaku Bapak. Itu akan terlihat. Jadi ketika Bapak menyelesaikan satu pekerjaan, itu akan terlihat. Menyelesaikan satu pekerjaan itu Bapak butuh komunikasi. Bapak butuh berinteraksi dengan yang lain. Bapak butuh melakukan planning. Bapak butuh melakukan decision making. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pekerjaan itu ditunjang oleh kompetensi yang Bapak miliki pada aspek-aspek yang tadi gitu. Jadi kompetensi itu lebih luas ya Pak ya daripada skill. Skill itu bagian dari kompetensi gitu loh. Skill itu dibentuk oleh pelatihan dan pengalaman. Bisa dipahami Bapak. Nah, kita menggunakan AI ini untuk menambah knowledge-nya gitu loh. Kita kan ketika berbicara atau menyelesaikan suatu pekerjaan, kenapa kita bisa selesaikan? Karena kita tahu teorinya seperti ini, harusnya seperti ini kerjainnya. Kemudian saya punya pengalaman, sehingga saya bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam menyelesaikannya. Dan itu terlihat ketika menyelesaikan pekerjaan itu kan Bapak pasti berinteraksi dengan orang lain. Bapak melakukan planning lah, execution lah, dan segala macam. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan pekerjaan itu yang ditunjang oleh kompetensi-kompetensi itu nanti yang akan terlihat bahwa Bapak itu menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, lebih bagus, gitu, lebih berkualitas. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Oke, tadi yang kedua apa ya saya lupa. Di sini kan Yang kedua. ada kan Bu pengalaman yang dimiliki. Tadi kan saya buat contoh saya dengan Ibu. Ibu kan udah memegang Oh, jabatan itu. Ibu kan udah 20 tahun pengalamannya. Sedangkan saya datang ke situ tidak ada apa-apanya, cuma hanya menguasai artificial intelligence itu aja. Tapi seharusnya kan ibu nah yang itu. sudah banyak pengalaman pahit dan manisnya suatu jabatan itu, tapi datang saya ganti ibu di posisi tersebut. Nah, apakah dengan kehadiran AI ini bisa nanti melenyapkan yang sudah 20 tahun berpengalaman seperti ibu, seperti contoh tadi itu Bu. Nah, jadi Bapak bisa memanfaatkan AI ini untuk mengembangkan kompetensi Bapak sehingga Bapak memiliki kompetensi yang sangat bagus gitu ya. Jadi dampak dari Bapak memanfaatkan atau menggunakan secara efektif AI ini sehingga kompetensi Bapak itu untuk menduduki posisi Direktur P2M ini itu sudah bisa memenuhi misalnya. Ya bisa aja Pak, Bapak geser saya karena kompeten nanti kalau misalnya nanti di assess gitu ya, di assess eh, kompetensi saya, kompetensi Bapak, ternyata saya gapnya ada tiga, Bapak gapnya cuma dua.
Kenapa Bapak bisa gapnya cuma 2? Bapak rajin menggunakan AI untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Sehingga ya bisa saja Pak bergeser. Itu fair. Kenapa? Karena setelah di-assess kompetensi saya, mungkin karena saya sibuk, jadi saya lupa untuk meningkatkan kompetensi A, B, C, dan sebagainya. Sementara Bapak lebih concern untuk memanfaatkan AI untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Bisa saja Pak, nanti ketika di-assess, kompetensi saya itu di bawah kompetensi Bapak. Saya banyak gapnya dibandingkan dengan Bapak. Bisa Bapak, jadi ganti kompetensi saya. Pak, ganti posisi saya. Tapi syaratnya ya, Bapak harus betul-betul memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Gitu loh. Mungkin Oke Bu, mudah terima bisa kasih. dipahami ya Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi Ya, yang lain. terus Nanti kalau Pak saya ya. terus-terusan nanti. Ya, oke oke. Nanti mungkin kita next Oke, diskusi berikutnya. baik, terima kasih ya Pak Anjar atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Muhizan SH, yaitu bertanya tentang apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan kecerdasan buatan AI di masa depan, terutama bagi pengajar atau guru. Silakan Ibu Susi jawabannya. Oh, bagi pengajar atau guru ya. Oke, baik. Bagi kita yang dosen ini, yang tantangan terbesar kita gempuran teknologi di dunia kampus itu adalah mahasiswa itu bagus ya, mahasiswa itu menggunakan memanfaatkan AI. Saya pun mengajarkan mahasiswa saya dalam ketika dia menulis puisi bagaimana memanfaatkan AI untuk menemukan topik-topik penelitian. Nah, yang tantangannya itu adalah mahasiswa itu malas dan dia tidak mau menganalisa hasil AI ini apakah memang betul sesuai dengan topik atau penelitian yang akan dia lakukan. Jadi dia ngambil secara plek gitu apa yang ada di AI. Nah, itu yang namanya ya nggak boleh, yang plagiat gitu kan. Nah, menghadapi ini nih yang sekarang kita besar tantangannya. Jadi salah satu caranya bagi kami di dunia akademisi itu biasanya kalau misalnya mengatakan sesuatu, misalnya di latar belakang gitu ya, di skripsi gitu loh, mengatakan bahwa ini ada hubungan antara ini. Saya akan tanya, ini kata siapa? Siapa ahli yang mengatakan ini? Atau siapa peneliti yang mengatakan ini? Nah, dia harus cari. Dia harus cari dengan cara dia browsing lagi, pelajari lagi, baca lagi gitu loh. Tapi ya kita juga harus jeli. Nah, itu tantangan di dunia akademisi terkait dengan penggunaan AI ini. Tapi saya tidak tidak apa namanya ya, tidak melarang dan tidak antipati ketika mahasiswa saya menggunakan AI. Tapi saya lihat dulu, apakah dia AI yang dia gunakan itu dia ambil begitu saja tanpa dia rangkai mungkin dalam satu alinea yang bagus. Nah, itu kan butuh skill ya, butuh butuh keterampilan tertentu. Pembelajaran ada di situ sebenarnya. Ini ada sumber daya, bagaimana dia memanfaatkan sumber daya ini, mengelola sumber daya ini sehingga menjadi sesuatu yang bagus gitu. Nah, itu tantangannya ke depan kita di dunia akademisi, Pak. Jadi mahasiswa itu pengennya instan gitu kan ya, tapi ketika kita bimbing satu-satu tuh dia kadang-kadang nggak suka atau apa pengennya buru-buru, nggak bisa saya bilang ikuti aja prosesnya. Kalau kamu ikuti prosesnya nanti kamu akan sukses di akhirnya gitu. Tapi kalau kamu prosesnya kamu pengen instan, pengen potong, di akhirnya kamu akan hancur gitu. Jadi ikuti aja prosesnya. Jadi kalau misalnya di sini ada mahasiswa, ikuti prosesnya. Nanti kalau misalnya dosennya minta begini, ikuti prosesnya. Ambil DAI, boleh ambil DAI, tapi coba diedit, coba dihaluskan, pakai bahasa Anda. Gitu. Sumber dayanya ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Baik, Ibu. Pertanyaan yang ketiga, Ibu, dari Zahra Haura, yaitu apakah kita perlu mendesain ulang kurikulum pelatihan SDM untuk menyesuaikan dengan perkembangan AI? Jika iya, bagaimana, Ibu? Kalau di dunia di perusahaan, real di perusahaan, mereka sudah mulai menyesuaikan ya, mulai mengikuti perubahan gitu loh. Jadi mulai dari proses rekrutmen,
Ya, kalau di human resource ya mulai proses rekrutmen, pengembangan, kemudian apa namanya proses seleksi, terus proses training development, kemudian sistem pengkajian segala macam mereka sudah mengadopsi AI ini. Jadi nanti yang banyak sekali ya anak-anak sekarang itu yang ketika interview itu dia online gitu ya. Interview itu tidak perlu lagi datang ke apa namanya ke perusahaan gitu. Terus mereka juga menangkap. Jadi kalau misalnya nggak ketemu dengan orang kan biasanya kita kalau psikolog itu kan lihat ekspresi wajahnya gitu itu kan bisa menggambarkan bagaimana eh, profil orang itu. Tapi kalau misalnya di dalam online, kadang-kadang kita nggak bisa lihat secara nyata gitu ya, karena ada faktor lampu dan segala macam. Nah, biasanya yang kita lebih menekankan kepada konten yang dia sampaikan, gitu loh. Jadi itu yang kita tangkap gitu. Jadi apa yang dia sampaikan, bagaimana caranya dia menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti yang namanya Leaders Group Discussion atau LGD ya. Bagi yang fresh graduate yang mau masuk kerja, ini sekarang LGD itu selalu diterapkan. Kenapa? Karena dari situ mereka jadi nggak hanya melulu mengandalkan interview. Jadi mereka melihat sikap, kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan itu melalui proses LGD, Leaders Group Discussion. Nanti di LGD itu salah satu cara untuk menangkap kompetensi orang ya, atau mengakses kompetensi orang. Jadi di LGD itu nanti akan satu kelompok 8 atau 10 orang gitu ya, kalau 10 mungkin terlalu banyak, 8 lah ya maksimal itu nanti akan diberi kasus. Kemudian mereka kelompok ini diminta untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, mereka kan diskusi itu. Nah, ketika diskusi itu kita bisa mengamati si A gimana sikapnya ketika menghadapi ide orang lain yang dia nggak suka gitu loh. Si B bagaimana menghadapi rekannya yang cenderung dominan. Si D bagaimana caranya dia menyampaikan ide pemikirannya. Nah, itu bisa mencerminkan kompetensi-kompetensi tertentu. Jadi sekarang eh, proses tes di dunia kerja salah satu yang diterapkan itu adalah LGD gitu. Nah, kalau di SDM sekarang mereka sudah mulai ya. Bukan sudah mulai lagi, ada 5 tahun ke belakang mereka tuh sudah banyak yang menerapkan AI untuk proses human resource department-nya. Udah banyak. Dan sudah banyak juga penelitian-penelitian tentang penerapan AI pada human resource. Sudah banyak. Gitu. Baik, ada Bapak Ibu yang lain mau Gitu. bertanya? Bertanya sebelum sesi pertanyaan kami tutup. Oke, nggak ada yang bertanya ya, Bu ya. Baik, kita kasih waktu dulu 10 menit untuk Ibu Nora dari admin satu Nulis Hemat Indonesia ingin mempromosikan Ibu paket dari penerbit Nulis Ibu Hemat Nora Indonesia. sering WA, sering Ya, WA tapi silakan. nggak pernah ketemu ya Bu. Salam Silakan kenal kepada Ibu. Ibu Ya, salam kenal menyampaikan. Ibu. Baik. Salam kenal Ibu Susi. Terima kasih telah menjadi narasumber di webinar Nulis Hemat. Sama-sama. Mungkin selama ini kita hanya berkomunikasi ya Ibu ya melalui via chat. Nah, perkenalkan saya Nora, saya admin Nulis Hemat. Izinkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu kami memperkenalkan paket-paket yang ada di Nulis Hemat ya Bapak Ibu. Nah, di Nulis Hemat saat ini itu kami ada 5 jenis paket ya. Yang pertama paket hemat namanya, ada paket tunggal, ada namanya juga paket konversi dan juga paket ghostwriter. Salah satu juga kami ada paket kolaborasi. Nah, jadi paket hemat ini itu untuk biayanya 500.000 ya Bapak Ibu. Nah, jadi biayanya ini itu untuk untuk template-nya kami berikan kepada penulis. Jadi nanti kalau seandainya Mbak saya dananya kurang ini gitu misalkan kan, saya kurang dananya kalau seandainya saya mengambil paket tunggal karena untuk paket tunggal lumayan mahal begitu kan Bapak Ibu. Nah untuk paket tunggal itu ada biayanya 1 juta rupiah begitu.
Jadi kami sarankan nanti ke paket hemat. Nah, tapi paket hemat ini ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya Bapak Ibu begitu. Nah, untuk paket hemat ini mungkin kekurangannya itu ya harus penulis yang menyesuaikan tempatnya begitu. Jadi kami memberikan template kepada penulis. Nah, penulis nanti yang menyesuaikan template tersebut begitu. Dan untuk Turnitin itu kami hanya bantu cek 1 kali begitu. Jadi kan kalau seandainya misalkan nih ada penulis yang Mbak Turnitin saya lumayan tinggi loh ini gitu kan. Nah, kami bantu cek ya Bapak, tapi cuma 1 kali. Jadi kalau seandainya ada lagi lebih dari 1 kali itu ada biaya tambahannya Bapak Ibu. Nah, itu kekurangan dari paket hemat. Nah, sedangkan untuk paket tunggal meskipun biayanya lumayan agak mahal ya Bapak Ibu, mungkin ada agak ya mengocek dompet lah begitu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang lumayan mahal juga ya Mbak ya paket segitunya gitu kan 1 juta. Tapi di sini kelebihan paket tunggal ini kelebihan paket tunggal ini biaya 1 juta tetapi sudah ini begitu, sudah free. Jadi kayak Ibu tinggal menerima naskah sudah jadi. Tinggal berikan naskah mentah kepada kami. Nah, nanti semua kami yang bantu dari mulai proses editing, cek Turnitin, turunkan Turnitin begitu. Dan juga kami juga yang bantu menyesuaikan dengan template. Nah, ini untuk kelebihan paket tunggal begitu. Dan untuk paket dan maksimal untuk paket tunggal ini juga 3 orang. Jadi kalau seandainya misalkan nih ada Bapak Ibu yang penulisnya 3 orang, nah kami bisa sarankan untuk paket tunggal. Sedangkan untuk nulis hemat itu hanya maksimalnya 1 orang penulis. Nah, jadi bagusnya bagaimana nih Ibu? Pasti rugi dong gitu kan, nulis hemat kita udah desain template tapi cuma maksimal 1 penulis, sayang sekali begitu. Jadi kami sarankan untuk paket tunggal. Nah, untuk paket tunggal ini biaya 1 juta tapi sudah tinggal menerima naskah sudah selesai. Selanjutnya kami juga ada paket ghostwriter ya Bu. Nah, kami ghostwriter ini mungkin Bapak Ibu ada juga yang sering bertanya kepada kami begitu kan. Ghostwriter ini apa Mbak? Begitu kan, paket hantu ya. Ada juga seperti itu bertanya Ibu. Nah, jadi kami jelaskan begitu kan, kalau paket ghostwriter ini itu penulis hanya memberikan judul dan outline-nya. Jadi nanti kami yang membantu untuk menyelesaikan semua naskahnya. Mungkin ada yang Bapak Ibu itu nggak sempat menuliskan naskahnya begitu kan, saking sibuknya ya Bapak Ibu, apalagi sekarang para dosen itu banyak yang melakukan seperti kegiatan-kegiatan yang sangat banyak sekali begitu, jadi kan tidak ada kesempatan untuk menulis. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu menggunakan paket ghostwriter. Mungkin ghostwriter ini lumayan mahal juga begitu, tetapi kelebihannya ghostwriter ini kami sudah berikan sertifikat haki, sudah ada covernya berikan buku fisik 4 buah plus covernya lagi begitu kan. Nah, dan juga Ibu tinggal menerima naskah sudah selesai dengan maksimal halaman 200 halaman gitu. Jadi lumayan mungkin mengurangi beban Bapak Ibu mungkin yang sekarang lagi sibuk-sibuknya begitu. Dan nanti kalau seandainya misalkan Bapak Ibu ada yang repeat order atau mungkin ada yang ingin saya naskah kedua atau ketiga dan Pak, nanti kami berikan diskon menarik juga. Jadi jangan Ibu sampai kayak misalkan 1 juta, nah nanti kami diskon lagi biayanya untuk buku keduanya kami berikan diskon 10%. Nah, otomatis kan ada pengurangan biaya dong Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu berlangganan di nulis hemat, itu jangan ragu, jangan risau bahwa mungkin harganya akan selalu tetap sama, tapi tidak, karena untuk spesial bagi penulis hemat dan pelanggan setia nulis hemat kami pasti akan berikan diskon terbaik begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Dan satu lagi kami juga ada namanya paket kolaborasi. Nah, untuk paket kolaborasi ini itu biaya per babnya 150 halaman, bisa dari Bapak Ibu yang menyarankan judul atau mungkin ada per babnya. Nah, kemarin sempat Ibu Susi bertanya juga ya Bu ya, perihal mahasiswa saya banyak Mbak gitu kan, ingin menerbitkan buku itu bagaimana itu. Nah, kami sarankan bab kolaborasi, karena untuk bab kolaborasi itu kan ada sampai 12 bab ya Bu ya. Nah, jadi daripada nanti gaya paket tunggal cuma dapat 3 maksimal penulis, nah lebih baik paket kolaborasi, jadi per bab mereka tuh mendapatkan 1 bab 1 penulis begitu. Jadi bisa bab kolaborasi ini untuk 12 orang, jadi tidak harus 3 orang maksimalnya begitu. Tapi untuk bab kolaborasi ini bab satunya itu spesial tuh harganya mungkin bagi mahasiswa tuh lumayan mahal ya, 300.000 ya Ibu ya. Tapi untuk penulis insya Allah enggak gitu kan, karena 300.000 ini mungkin untuk penulis tuh ada yang di halaman yang lebih ringan, terus juga bisa digunakan untuk citasi dan dihaki nama mereka yang paling pertama begitu. Jadi nanti
Ada juga yang penulis-penulis lain tuh bertanya kepada kami, kok nama saya nggak ada di Haki ya Mbak? Nah, itu kelebihannya untuk penulis pertama seperti itu. Nah, untuk penulis kedua dan selanjutnya, nah itu baru biayanya 150 per babnya. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin masih ragu perihal paket-paket ini, atau ada nggak ya Mbak diskon-diskonnya? Kami berikan diskon-diskon untuk Bapak Ibu yang berlangganan di Nulis Hemat. Insya Allah nanti kalau seandainya ada Bapak Ibu yang misalkan ingin menerbitkan naskah pertama atau sudah selanjutnya, pasti kami berikan diskon 10% per biaya. Jadi kalau seandainya misalkan Bapak Ibu pakai tunggal ya Mbak, berapa ya kalau saya repeat order bisa jadi 900, setidaknya akan berkurang 100.000 begitu ya Bu ya. Dan apalagi kami juga menyediakan royalti kepada penulis 20%. Jadi kalau seandainya nih misalkan ada yang mahasiswa melakukan pembelian buku walaupun cuma satu ya Bapak Ibu, misalkan harganya 97.000 begitu. Nah, 20%-nya tetap memberikan ke penulis. Jangan sampai nanti jangan risau pada Mbak, saya kok nggak mendapat royalti. Pasti kalau seandainya misalkan ada yang melakukan pembelian buku, pasti kami konfirmasikan begitu. Jadi kami kembalikan kepada Ibu Cindy, mungkin ada yang bertanya atau bagaimana yang masih ragu gitu. Baik, terima kasih Bu Nora. Karena kita sudah di ujung acara ya, sebelum kita tutup Bapak Ibu semuanya mohon diaktifkan dulu kameranya, kita mau foto bersama dulu. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang belum aktif kameranya, mohon diaktifkan terlebih dahulu ya. Sebagai bukti juga untuk absensi dan pembuatan sertifikatnya nanti. Aduh. Hah? Baik Bapak Ibu semuanya, link absensi sudah kami kirim di chat webinar ini ya Bapak Ibu. Silakan diisi terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom webinar kami. Karena sertifikatnya bakalan kami bikin hanya untuk orang yang masuk ke Zoom webinar saja. Mohon diisi namanya dengan benar karena nanti jika ada kesalahan nama kami tidak mau mengulangi lagi untuk membuatkan sertifikatnya. Ya, tunggu dulu. Ya. Kepada Ibu Susi, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Sama-sama. Semoga materi dan ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berpengaruh untuk kita karena zaman modern juga memiliki AI yang luar biasa sekarang ya Ibu ya. Iya. Sekian dari saya sebagai host Cindy Ledia Virgo mengundur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Terima kasih Ibu. ya. Terima kasih Nora. Pak tadi yang dua apa? Sana ya. Mbak Sana, terima kasih.